Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santri Misteri. Dalam kesempatan ini, kita akan mengungkap tentang tempat atau sebuah bangunan yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu sebuah bendungan Simanto. Bendungan ini konon merupakan bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Nah, dengan besarnya lokasi ini, berarti dia memakan beberapa luasan daerah. Dan kita yakini suatu daerah itu memiliki tempat atau penguasanya. Nah, dalam kesempatan ini, kita akan mengungkap dari sisi gaib tentang bendungan Simanto yang barusan diresmikan oleh Presiden Jokowi di bulan Desember tahun kemarin. Apakah ada dari sisi gaib yang akan menjadi pelajaran bagi kita atau pesan-pesan yang akan disampaikan dari sisi gaib tentang bangunan ini? Untuk itu, kita akan mengundang tim Santri Misteri. Tapi sebelumnya, apabila Anda belum subscribe, komen, dan share, lakukan. Karena hal itu merupakan sarana dan yang membuat kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten kita selanjutnya. Tanpa panjang-panjang lagi, mari kita hadirkan tim Santri Misteri. Saya akan mencoba untuk menghadirkan salah satu makhluk yang tinggal di bendungan atau Waduk Simanto. Untuk mengetahui cerita tentang apa saja yang ada di Waduk Simanto, saya akan mencoba untuk menghadirkan, nanti kita tanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu penguasa yang tinggal di Waduk Simanto, Desa Sambiker, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya mohon hadir masuk ke dalam jasad orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Semua yang menyusup dari dalam maupun dari luar semua terkunci. Hanya makhluk yang saya undang yang bisa tampil bicara seperti bahasa manusia, bahasa Indonesia lancar. Allah. Ini dari bangsa apa? Siluman. Siluman. Jika makhluk berkata dusta, otomatis tangan kakinya terpotong-potong tapi tidak mengeluarkan darah. Saya tanya sekali lagi, ini dari bangsa apa? Siluman. Bangsa siluman. Ya. Siluman apa? Bajul. Bajul, siluman buaya. Oh, ya. Sebelum tadi hadir di sini dari mana? Suatu tempat. Suatu tempat. Ya. Tempat apa itu? Perairan. Perairan. Benar, dari tempat yang saya sebutkan tadi, Waduk Simanto. Saya dikuasa di situ. Mana? Saya penguasa di situ. Saman penguasa di situ. Ya. Penguasa di situ dari golongan bangsa siluman saja atau ada bangsa yang lain? Kami yang menguasai. Kalian yang menguasai? Ya. Selain dari bangsa siluman buaya, ada bangsa siluman apa lagi yang berkuasa? Ular. Siluman ular. Ya.
Terus kamu berada di Waduk Semanto itu di bagian wilayah mana? Barat. Wilayah barat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kamu kok bisa berada di situ? Padahal waduk ini kan baru dibuat. Gimana ceritanya? Saya ada di lahan itu. Oh, sampai ada di lahan sekitar situ. Iya. Di lahan sekitar situ atau di wilayah sungai Semantonya itu? Sungai kan sebelahnya ada lahan. Oh, sungai sebelahnya ada lahan. Iya. Ceritanya gimana kok bisa ada di situ? Saya dulu ditempatkan di situ. Dulu ditempatkan di situ. Iya. Siapa yang menempatkan? Bangsa atasan kami. Bangsa atasan kalian. Iya. Bangsa Untuk menjaga tempat itu. atasan kalian itu bangsa apa? Bangsa kerajaan. Bangsa kerajaan. Oh, dulu pernah hidup jadi manusia di masa kerajaan. Kerajaan mana? Kediri. Kerajaan Kediri. Iya. Lah kok sampai diperintahkan di situ itu memang ada tugas atau gimana? Ada tugas. Ada tugas. Boleh tahu kira-kira tugasnya apa di situ? Menjaga pusaka. Menjaga pusaka. Iya. Oh, berarti di wilayah itu ada pusakanya gitu. Iya. Loh, saat pembangunan bendungan kemarin, memang tidak terjadi apa-apa di situ. Ada suatu manusia. Kok ada suatu manusia itu maksud kamu gimana sih yang jelas toh? Manusia yang kami hilangkan nyawanya. Oh, ada ngambil korban gitu. Iya. Lah kenapa kok diambil nyawanya? Dia orang yang mengabrik-abrik tempat-tempat kami. Dia yang mempunyai suatu gagasan untuk membuat suatu tempat yang airnya seperti sekarang. Loh, bukankah ini baik untuk kehidupan masyarakat sekitar situ nantinya? Ya, kami tahu itu untuk pengairan seluruh ladang-ladang ada di situ. Tapi kami semua harus mempunyai imbalan untuk menebus semua itu. Memangnya nggak ada ini apa orang-orang pintar yang diperintahkan untuk ada mereka hanya bawa sesaji-sesaji saja. Gimana? Ritual-ritual sesaji-sesaji saja. Lah ritual-ritual sesaji ini tujuannya untuk apa? Mereka tahu keberadaan kami. Nah, berarti kan untuk menghormati keberadaan kalian kan gitu. Minta izin. Ya, benar. Lah sudah dijalankan, kenapa masih diganggu? Tapi memang itu sudah ada kaitannya orang yang kami bawa sekarang. Oh, sudah ada kaitannya dengan kalian. Iya. Nah, terus kalian berada di wilayah Waduk Semanto ini, kira-kira nanti ke depannya mempunyai misi apa di situ? Kami sebenarnya tidak mempunyai apa-apa. Kami semuanya ditugaskan untuk menjaga suatu pusaka. Oh, untuk menjaga suatu pusaka gitu aja. Berarti nggak ada sangkut pautnya dengan Waduk Semanto ini ya? Sebenarnya kami tidak ada. Bendungan Waduk Semanto ini. Terus ada berapa banyak pasukan kamu yang ada di situ itu? Untuk bangsa buaya miliaran. Bangsa buaya sampai miliaran. Ya. Nah, kok sampai bisa miliaran itu gimana sih ceritanya? Emang dulu dari pasukan kerajaan itu banyak segitu jumlahnya? Bukan. Terus? Dari manusia-manusia yang menginginkan pusaka itu. Memang pusaka apa sih yang dijaga itu kok sampai banyak manusia yang jadi anak buah kalian? Ada 2 pusaka di situ. Ada 2 pusaka. Apa pusaka apa? Mata ujung tombak dengan keris. 5 lengkukan. Tombak dengan keris. Teluk 5. Iya. Nah, terus kok sampai diperebutkan banyak orang yang ingin memiliki pusaka itu? Emangnya seberapa penting atau manfaat pusaka itu apa?
dulunya pusaka itu bisa menguasai seluruh wilayah kalau menjadi satu. Dulu itu pusakanya siapa? Raja kami, junjungan kami. Raja kalian? Ya, Lah kenapa kok ceritanya bisa ditanam di wilayah situ? nanti suatu bakal ada cikal bakal yang ada timbul di situ. Apa juga bakal? Menjadi suatu wilayah yang besar. Wilayah besar. Iya. Dan sekarang sudah jadi gitu loh. Ini kan bendungan, ini kan terbesar di Asia Tenggara ya, terpanjang di Asia Tenggara. Nah, kan sudah terjadi. Ini baru awal. Oh, baru awal. Nah, terus rancangannya yang besar lagi itu apa? Mau dibuat apa tempat itu? Nanti suatu saat akan ada keramaian di situ. Oh, ada keramaian. Ya sudah jelas lagi kan. Di situ kan ada namanya waduk atau bendungan. Ya, pasti nanti akan jadi tempat wisata. Ya benar berarti prediksi raja kamu itu. Nah, kira-kira pusaka itu nggak diwariskan ke keturunannya atau orang lain gitu? Untuk selanjutnya akan diwariskan ke seluruh keturunannya. Diwariskan ke keturunannya. Ya. Lah, emang keturunannya belum ada yang ngambil? Belum ada keturunannya. Loh, kok belum ada keturunan gimana? Lah, rajamu itu punya keturunan nggak? Ada. Ada. Nah, terus keturunannya kemana kok nggak diambil? Kami semua juga tidak tahu. Oh, tapi kalian suatu saat nanti akan diambil dengan orang yang memiliki darah tentang raja kami. Tapi untuk saat ini kami tidak tahu di mana keberadaannya. Lah, gimana kalian nanti kalau itu tahu keturunan dari raja kamu sama tidak? Loh, takut kalian nanti ditipu. Kalau yang ambil benar-benar ada keturunannya, simbol dari pusaka itu akan menyala dengan sendirinya. Oh, simbol pusaka itu akan menyala dengan sendirinya. Iya. Nah, saya ini pusaka itu benar-benar hanya untuk sebagai simbol pemersatu satu wilayah situ, ataukah ada fungsi lainnya? Sebenarnya dalam arti mempersatu itu luas, mempersatu wilayah situ dengan Nusantara yang lainnya. Belum menyatukan Nusantara. Iya. Kalau menunggu simbolnya nyala, ya mungkin lama kalian menunggunya ya mungkin. Nah, terus kalau keturunannya sendiri itu nggak ada minat untuk mengambil benda-benda itu, terus kalian gimana selanjutnya? Kalau memang seperti itu, suatu saat nanti kedua pusaka itu akan mencari keturunannya raja kami sendiri. Kalau emang beliaunya tidak mengendaki adanya dua pusaka itu, mereka akan muncul dengan sendirinya ke dalam suatu pemiliknya atau keturunannya sendiri. Mungkin dari keturunannya tidak minat, mungkin suatu saat keturunannya akan menancapkan sebuah pusaka kedua itu ke tempat lain atau akan tetap di situ. Maka semua itu akan menjadi langkah tugas kami sudah selesai menjaga kedua pusaka itu. Kira-kira kalau kedua pusaka itu kalau nggak dijaga kalian, kira-kira akan berdampak apa sebenarnya? Jika seandainya jatuh ke tangan orang yang bukan haknya. Akan terjadi kerusakan utamanya di wilayah-wilayah sekitar situ. Nah, terus kemarin dengan kejadian dibuatnya waduk ini, bendungan ini, memang nggak mempengaruhi keberadaan pusaka itu? Pusaka itu bergetar, mau muncul tapi belum waktunya, hanya menyala-nyala sekian. Kami semua sudah tahu akan ada kejadian seperti ini. Terus tidak berdampak dengan lingkungan sekitar tempat itu? Tidak sama sekali. Oh, tidak sama sekali.
Ya udah, kalau memang sampean di situ ada tugas menjaga benda pusaka itu, ya monggo silakan dilanjutkan tugasnya. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Jadi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan buat siapapun yang mau berkunjung ke tempat itu untuk sekedar berwisata atau menjalankan tugas itu, biar lebih berhati-hati dengan keberadaan kalian di situ, karena kalian di situ kan mengemban tugas, ada suatu yang dijaga. Jadi biar nanti masyarakat yang datang ke situ bisa menjaga sopan santun atau promo Itu ya. semua yang kami harap. Ya. Ya udah, silahkan kembali ke tempatnya, dilanjutkan tugasnya. Ini pesan saya, kalau bisa ya jangan membuat atau mengganggu lah. Dan kalian dan manusia itu punya alam yang berbeda. Nah, ya silahkan dilanjutkan, dipertimbangkan yang menjadi saran saya tadi. Ya, Kalau memang orang-orang yang ke situ tidak membuat membuat kerusakan. suatu keonaran, berbuat yang tidak senonoh, ya jangan diganggu lah. Tapi kalau mereka sudah keterlaluan, ya sudah, silahkan kalian jalankan tugas kalian seperti itu aja. Ya, Monggo silahkan kembali ke tempatnya. Salam dulu seperti yang kamu bisa, saya bantu keluar. saya mohon pamit. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Mungkin sang yang rujani nama kembali ke tempatnya. Keluar besar besarnya Allah. Itu tadi diungkap secara gaib. Nah, saya mau tanya dengan Gus Miji. Gus, dengan adanya tadi ya dialog dengan salah satu penguasa, setidaknya tempat itu memang dari sisi gaib ada yang menghuni. Ya, dari sisi gaib memang ada yang jaga lah. Yang jaga gitu. Nah, bagi para subscriber Santri Misteri, tempat itu memang ada yang jaga. Memang tempat itu memang besar, tapi itu kan buatan manusia gitu. Ya, Kita jangan sampai mengagungkan, apalagi melakukan ritual-ritual yang nyeleneh, yang di luar syariat. ya, Karena mereka juga makhluk Allah. Sebesar-besarnya buatan manusia masih besaran Allah. Tidak ada apa-apanya itu. Saran apa Gus dari adanya bendungan ini, dan juga untuk warga sekitar untuk memperlakukan bendungan. ya. Nih, kita ucapkan alhamdulillah, banyak-banyak syukur atas prakarya dari pemerintahan sekarang, yang mungkin dengan pembuatan bendungan waduk ini semoga bisa menjadi sarana meningkatkan perekonomian rakyat, terutama wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan di sini juga bisa menjadi suatu tempat untuk berrekreasi, buat tempat menenangkan pikiran. Nah, dengan adanya waduk tadi namanya waduk Semanto ini ya, semoga membawa keberkahan buat masyarakat sekitarnya, memberikan tambahan penghasilan, karena nanti akan jadi tempat wisata. Nah, di situ yang menjadi pengingat atau pesan saya, di situ memang bisa dijadikan tempat wisata yang untuk bersantai-santai, untuk menenangkan diri, refreshing ya. Istilah sekarang healing. Ya, tetapi perlu diingat, dari apa yang kita lakukan ini, kita mengasih tahu, mengedukasi bahwa di tempat-tempat apapun itu pasti ada penghuninya, ada penunggunya, ada penguasanya. Dan ini tadi kita coba untuk berdialog dengan salah satu penguasa dari Waduk Semanto tadi. Di situ ada siluman buaya yang mempunyai tugas menjaga sesuatu. Jadi mungkin buat
warga sekitar situ ataupun pengunjung ke waduk ini untuk bisa menjaga tingkah laku, Oh, sopan sama santunnya, santun nggih, nggih. jangan berbuat yang aneh-aneh Benar, karena makhluk yang tinggal di situ nanti tidak terima. tidak terima. Kalau tidak terima akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ingin. Nanti menyalahkan, wah ini karena penghuninya yang gini-gini. Iya. kan. Padahal kan karena Iya. tingkah pola manusianya sendiri. Dijaga toto kromone wong Jawa kan. Nggih. Nah, Nggak sembarangan sih. Melakukan, tempatnya indah, healing. Melakukan di luar batas, terutama untuk yang muda-muda itu, Gus. Nah. Nah, itu. nah, Lokasinya sudah bagus. Tempatnya pun bagus. Jangan sampai ternodai. ya. Karena tenaga. Ya. Nah, Kalau bisa dirawat, dijaga, dijaga. dipelihara bersama karena ini untuk kemasyarakatan umat. Nah, gitu aja. Nggih. Saya kira itu cukup ya, Gus. Ya, Sebagai insan yang baik, kita harus bisa mengambil hal baik, terutama dari konten kita. Anda boleh mempercayainya, dan Anda boleh nanti melakukan dialog di tempat deskripsinya itu, ada nomor yang bisa Anda hubungi. Mungkin sekira cukup, Gus. ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.